Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini aku mau bahas tuntas tentang soal TIU yang tersulit beserta tips dan trik untuk mengerjakannya. Pengalaman pribadi, soal TIU yang paling sulit itu adalah penalaran analitis dan soal cerita. Dan teman-teman harus tahu kalau soal penalaran analitis dan soal cerita itu pasti dan sering keluar di TIU SKD CPNS. Sebelumnya aku mau terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, comment, and share. Langsung aja ke soal pertama. 6 orang siswa, Alia, Ben, Clay, Darren, Elin, dan Valen antri di depan loket. Darren di belakang Valen, Ben di depan Clay, Alia di depan Darren dipisahkan 2 siswa lainnya. Clay hanya bisa di urutan ke-4 atau ke-6. Jika Ben di urutan ke-5, maka pernyataan yang pasti benar adalah ketika tes kemarin soal seperti ini juga keluar, ada sekitar 3 soal dengan pertanyaan yang berbeda. Jadi nggak misal seperti ini untuk 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan itu enggak, tapi beda-beda. Kalau teman-teman dapat soal seperti ini, langkah yang pertama teman-teman kerjakan adalah menuliskan urutannya untuk mempermudah pengerjaan. Di sini tadi sudah diketahui Ben di depan Clay. Jadi, Darren di depan Valen. Ya, Valen berarti di depannya Darren. Yang kedua, Ben di depan Clay. Ya, terus Alia di depan Darren dipisahkan 2 siswa lainnya. Yang dipisahkan aku kasih titik 2 seperti ini. Terus Clay hanya bisa di urutan ke-6 atau Clay itu di urutan ke-6. Jika Ben di urutan ke-5 ya. Setelah membuat urutan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat garis, terus kita kasih nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kemudian kita tuliskan nama-nama orang berdasarkan urutannya. Di sini Ben ini di urutan ke-5. Ben di urutan ke-5. Setelah itu kita lihat yang berhubungan dengan Ben. Ben di depan Clay. Berarti Clay di sini. Ini Clay. Ini tadi sudah. Ini tadi juga sudah. Selanjutnya kita lihat di sini ada Valen sama Darren sama Alia. Darren dipisahkan 2 orang. Kita lihat yang kosong, ini masih ada 4 tempat yang kosong. Berarti yang paling sesuai adalah kita masukkan yang ini dulu. Berarti urutan pertama itu Alia. Kemudian urutan keempat itu Darren. Untuk urutan kedua dan ketiga, di sini ada Valen. Valen itu di depan Darren. Tapi kita belum tahu Elin. Elin dengan Valen itu bagaimana? Jadi di urutan kedua ini bisa Elin atau Valen. Di urutan ketiga juga bisa Elin atau Valen. Kita lihat pertanyaannya. Di sini pernyataan yang pasti benar. Kita lihat yang A. Clay paling depan. Ini salah. Alia di urutan ketiga. Ini juga salah. Valen di urutan kedua. Ini benar, bisa enggak. Tapi pertanyaannya yang pasti benar. Jadi enggak. Darren urutan keempat. Iya. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu. Jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman bikin
urutannya dulu, kemudian dimasuk-masukkan. Nanti kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Soal kedua. Kakak beradik bernama Naya, Elsa, dan Faiz. Elsa 9 tahun lebih tua dari Naya. Faiz 2 tahun lebih tua dari Elsa. Jumlah usia mereka bertiga adalah 95. Berapakah usia Naya? Kalau ada soal seperti ini, kita buat dulu permisalan. Misal usia Naya itu X. Kemudian usia Elsa di sini 9 tahun lebih tua dari Naya. Berarti 9 plus X. Kemudian usia Faiz itu 2 tahun lebih tua dari Elsa. Berarti 2 tahun dari Elsa. Elsa tadi kan 9 ditambah X. Berarti usia Faiz 2 tambah 9 ditambah X. Langsung aja kita tulis 11 ditambah X untuk usia Faiz. Jumlah usia mereka bertiga adalah 95. Jadi X ditambah 9 tambah X ini untuk Elsa, dan Faiz 11 ditambah X. Ini sama dengan 95. X tambah X tambah X, 3X, 9 tambah 11 itu 20, sama dengan 95. Sehingga diperoleh 3X sama dengan 75. Ini kita masukkan ke ruas kanan sehingga dikurangi, hasilnya 75. Untuk X, 75 dibagi 3, hasilnya 25. Jadi usia Naya jawabannya yang D, 25. Lanjut, dalam suatu toko terdapat 3/8 yang membeli beras, sisanya membeli gula. Sebanyak 2/3 yang membeli beras membayar dengan voucher. Jika jumlah pembeli beras yang membayar dengan voucher itu sebanyak 8 orang, maka jumlah pembeli toko adalah, yang ditanyakan adalah jumlah pembelinya. Kita buat permisalan, jumlah pembeli tokonya itu misal X. Terus yang diketahui, yang beli beras tadi kan 3/8-nya. Berarti 3/8X. Kemudian yang diketahui lagi, sebanyak 2/3 yang membeli beras membayar dengan voucher. Jadi beli beras dengan voucher itu 2/3 dikali 3/8X sama dengan 6/24X. Kita sederhanakan menjadi 1/4-nya X. Selanjutnya, jika jumlah pembeli beras yang membayar dengan voucher itu sebanyak 8 orang. Jadi 1/4X ini itu adalah jumlah pembeli beras yang membayar dengan voucher. Itu 8 orang. Kita bisa bikin persamaan 1/4X yang ini itu sama dengan 8 orang. Pertanyaannya adalah X-nya. Berarti di sini sudah ketemu. 1/4X sama dengan 8. Jadi X-nya adalah 8 dikali 4, hasilnya 32. Jawabannya yang D, 32. Biasanya yang agak membingungkan itu yang ini, yang di sini, karena ini 2/3-nya dari 3/8. Karena total yang membeli beras kan 3/8.
2/3-nya itu membayar dengan voucher. 2/3-nya ini bukan 2/3 dari seluruh pembeli di toko, bukan 2/3 X, tapi 2/3 dari 3/8 X ini. Gitu ya. Selanjutnya, suatu kantor melakukan penghematan atau efisiensi. Sebanyak 20% dari karyawannya tidak diperpanjang. Dan untuk meningkatkan kinerja, gaji mereka dinaikkan 10%. Berapakah penghematan yang dilakukan kantor tersebut? Ini kita bikin permisalan lagi. Karena di sini adalah penghematan, berarti berhubungan dengan uang. Kita bikin permisalannya gaji. Misal gaji karyawan itu 100. Supaya mudah kita bikin 100 aja. Gaji karyawan yang diperpanjang. Yang tidak diperpanjang itu kan 20%. Berarti yang diperpanjang itu hanya 80%. 80% ini gajinya berarti 80% dikali 100 sama dengan 80. Untuk meningkatkan kinerja, gajinya dinaikkan 10%. Berarti 110/100 kali 80. 80 ini kan masih normal, belum ada kenaikan. Nah, setelah kenaikan, kita menghitungnya kan 110/100 dikali 80 ini. Hasilnya 88. Jadi, penghematannya itu dari 100 ini membayarnya hanya 88. Penghematannya jadinya 100 dikurangi 88 sama dengan 12%. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Terdapat 5 bilangan yang berurutan yang jika dijumlahkan nilainya adalah 100. Berapa hasil kali dari bilangan terkecil dan terbesar? Ini sama, kita buat permisalan. Misal bilangan pertama itu A. Di sini kata kuncinya adalah berurutan. Berarti bilangan keduanya adalah A plus 1. Bilangan ketiga A plus 2, keempat A plus 3, dan terakhir bilangan kelima adalah A plus 4. Di sini diketahui jika dijumlahkan nilainya adalah 100. Jadi, jika bilangan ini kita jumlahkan, hasilnya itu 100. Berarti A ditambah A plus 1 ditambah A plus 2 ditambah A plus 3 ditambah A plus 4 sama dengan 100. Hasilnya 5A plus 10 sama dengan 100. 10 ini diperoleh dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Diperoleh 5A sama dengan 90. Jadi A 90 dibagi 5. Hasilnya 18. Pertanyaannya, hasil kali dari bilangan terkecil dan terbesar. Terkecilnya itu A, berarti 18. Bilangan terbesarnya itu A plus 4, berarti 18 ditambah 4, 22. Berarti 18 kali 22 adalah 396. Jawabannya yang E. Soal terakhir. Rumah Dimas berjarak 2 km dari sekolahnya. Jika kecepatan ia berjalan rata-rata itu 5 km per jam,
berapa jam yang diperlukan untuk berjalan pulang pergi selama 5 hari. Kita tulis dulu, yang diketahui itu adalah S. S ini untuk jarak, itu 2 km. Kemudian untuk kecepatan, kita tulis ini simbolnya V, itu 5 km per jam. Ingat rumusnya, V sama dengan S per T. Yang ditanyakan adalah berapa jam yang diperlukan, berarti T. T, ingat ya, dulu kalau misal aku lupa, misal gini, 3 sama dengan ini 6 per 2. 3 ini misal untuk V, 6 ini untuk S, 2 itu untuk T. Jadi kalau aku mau mencari T di sini, ini berarti 2. 2 itu adalah hasil bagi dari 6 dibagi 3. Berarti ini sama. 2 dibagi 5. Hasilnya 0,4 jam. Di sini teman-teman harus cermat, yang ditanyakan adalah pulang pergi. Yang ini hanya baru sekali jalan. Jadi, waktu yang diperlukan adalah 5, ini 5 hari, 2, ini pulang pergi, dikali 0,4 jam sama dengan 4 jam. Jawabannya yang B. Begitu. Tips dalam mengerjakan TIU itu sebenarnya banyak latihan, banyak berlatih, banyak melakukan perhitungan supaya semakin cepat dalam menghitung. Rata-rata kalau bisa setiap harinya itu minimal 10 soal mengerjakan latihan TIU. Nanti lama-lama akan terbiasa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Yang besok atau lusa atau minggu depan mau ujian, semangat. Semoga menjadi rezekinya. Aku ingat kata-kata ibu dokter, jadi ketika aku tes CPNS itu harus mencari surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Dokter yang spesialis kejiwaan ketika mencari surat keterangan rohani itu bilang, sebenarnya rezeki kalian itu sudah diatur ketika kalian baru lahir. Jadi ketika kalian dilahirkan, itu sudah tertulis kalian ini kerjanya apa, rezekinya bagaimana. Jadi sebetulnya kita diterima atau enggaknya itu sudah ditakdirkan. Tapi salah satu yang harus kita lakukan adalah berusaha. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nanti hasilnya kurang maksimal atau belum sesuai target, jangan bersedih karena itu sudah terbaik untuk kita dan semoga mendapat pengganti yang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.